Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Indonesia dari Prodi Perbankan Syariah. Saya ingin mempresentasikan 5 skema akad untuk memenuhi tugas fikih muamalah. Yang pertama, hedging syariah. Hedging syariah adalah perlindungan nilai untuk mengurangi risiko yang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan atau melindungi sebuah perusahaan dari exposure terhadap nilai tukar. Hedging syariah dengan akad al-tahawud al-basit, yaitu transaksi dengan forward agreement diikuti transaksi spot pada aset jatuh lama. Skema akad al-tahawud al-basit yang pertama, terjadinya forward agreement antara kedua belah pihak nasabah dan bank. Nasabah ingin menukar nilai mata uang dari rupiah ke dolar. Nasabah butuh 2 bulan lagi untuk waktu pelaksanaannya. Kedua, waktu yang telah disepakati terjadi transaksi spot, transaksi segera, dan transaksi pertukaran nilai mata uang di antara nasabah dan bank. Ketiga, serah terima mata uang. KPR Syariah. KPR Syariah berupa pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang guna membiayai pembelian rumah tinggal baik baru ataupun bekas dengan prinsip akad. Keuntungan KPR Syariah: tidak ada bunga. Salah satu manfaat utama KPR Syariah adalah kesesuaian dengan prinsip syariah, di mana tidak ada bunga yang dikenakan. Transparansi dan keadilan. Semua biaya dan risiko yang terkait dengan pembiayaan rumah dijelaskan secara terperinci di awal, bahkan sebelum nasabah mengajukan pembiayaan. Fleksibilitas dan pengajuan yang mudah. Skema KPR Syariah fleksibel, di mana nasabah dapat memilih tenor, sistem pembayaran, dan struktur pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan nasabah dan proses pengajuan yang mudah. Skema MMQ KPR Syariah. Yang pertama, nasabah mencari rumah yang diinginkan. Kedua, nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad musyarakah muntahakisoh. Ketiga, bank dan nasabah sepakat dengan akad musyarakah muntahakisoh dan masing-masing saling berkontribusi dana untuk pembelian rumah. Keempat, bank dan nasabah membeli rumah yang diinginkan nasabah dengan didampingi notaris. Kelima, nasabah setiap bulannya membeli secara bertahap. Keenam, nasabah juga membayar sewa rumah setiap bulannya atas proporsi kepemilikan bank sesuai kesepakatan bersama. Berikutnya, takeover syariah. Takeover syariah merupakan pemindahan hutang atau pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah dari bank atau lembaga keuangan non-syariah atau bank syariah kepada bank atau lembaga keuangan syariah lainnya. Pertama, calon nasabah memilih bank syariah yang menjadi tempat untuk melaksanakan takeover, kemudian berkontribusi dengan bank syariah tersebut terkait sisa pembayaran pada bank konvensional sebelumnya. Kedua, setelah bank syariah akan melakukan analisis terkait dengan permintaan takeover dari distributor tersebut, karena bank syariah harus memastikan bahwa aktivitas usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Setelah disepakati, kemudian bank syariah membeli aset atau melunasi sisa utangnya ke bank konvensional. Ketiga, bank konvensional memberikan bukti transaksi kepada nasabah. Keempat, bank syariah dengan bank konvensional melakukan akad murabahah. Kelima, bank konvensional membayar cicilan dengan sesuai perjanjian kepada bank syariah. Kemudian, valuta asing syariah. Valuta asing syariah adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Berarti, transaksi valuta asing harus mematuhi aturan yang diperbolehkan dalam sistem seperti larangan riba, spekulasi berlebihan, dan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian gharar. Transaksi falas dilakukan secara tunai, tidak digunakan untuk tujuan spekulasi, boleh menyimpan falas untuk kebutuhan transaksi di kemudian hari. Skema falas dengan akad syaf. Falas, kedua belah pihak melakukan akad syaf, lalu melakukan penyerahan valuta pada penjual untuk ditukarkan dengan valuta yang diinginkan, dan penjual juga menyerahkan valuta kepada pembeli. Bai al-tawaruk merupakan akad jual beli yang melibatkan 3 pihak, yakni pemilik barang yang menjual barangnya pada pembeli yang pertama dengan pembayaran tunda. Kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan pembayaran tunai. Skema bai al-tawaruk. Pertama, nasabah membeli barang secara kredit, harga plus margin. Kedua, nasabah menjual kembali ke pihak ketiga dengan harga sebelumnya tanpa margin. Ketiga, pihak ketiga membayar barang dengan tunai ke nasabah. Keempat, nasabah bayar cicilan ke bank. Sekian dari presentasi saya untuk memenuhi tugas UTS. Sampai
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.